Kali ini teman-teman, murai batu seperti ini jangan dilombakan. Jadi murai batu seperti apa sih yang tidak boleh dilombakan atau jangan dilombakan dulu? Atau saya sharing kalau ada murai batu yang seperti ini di saya, maka saya tidak akan melombakan. Karena target saya, kalau saya sendiri ya, itu lomba itu ya prestasi. Mungkin teman-teman lain yang sudah banyak duit, sudah benar-benar pure hobi ya, terus hobinya didukung istri, mungkin lomba kalah nggak jadi masalah ya kan. Itu lain cerita dengan saya ya, saya berbeda. Saya kalau lomba ya mau nggak mau ya harus menang. Nah itu ya, itu dari rumah seperti itu ya, meskipun hasil ya nanti di lapangan biarlah, yang penting kita sudah maksimal. Kalau dari segi metode manpack sudah kita lakukan lah ya kan. Contoh dari mental, oke, mental udah bagus, sudah ada jelas dong, terahan bagus, terus nutrisi kita sendiri yang memberikan perawatan harian, terus perawatan harian juga yang ketiga, metode menpack yang ketiga juga perawatan harian juga kita yang merawat. Yang keempat nih ada ego dan ambisi, dan kita juga harus menggunakan strategi ego dan ambisi ini ya, kapan kita lomba, kapan tahan. Nah ini ada kaitannya dengan ego dan ambisi lagi ya di konten kali ini tentang murai seperti ini jangan dilombakan. Yang kelima adalah karakter. Kalau kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita nih, saya ya kita tahulah kapan kita berangkat, kapan kita ngerem ya, kapan kita ngegas, itu kita juga harusnya paham di sini. Paling tidak kita harus berpikir bahwa mencari duit itu tidak mudah, jadi tidak sembarangan untuk melombakan burung murai batu ya, meskipun tiketnya ya hanya 100 200 ya, tapi kan tetap itu duit. Kalau diakumulasi dalam kekalahan itu bisa berdampak buruk pada keluarga kita di rumah tentunya ya kan. Duit segitu kan bisa buat beli bensin ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak duit itu hanya sekedar hobi, bener-bener hobi ya, bener hobi ya. Kalau bener hobi, kalau kalah itu tidak marah-marah teman-teman. Tapi ada teman-teman saya ya, dia ngomongnya sih hobi, tapi begitu kalah dia nggak terima, nyalahin juri, nyarahin EO, tapi besok lagi dia masih datang ke situ gitu loh. Itu kan lucu ya kan. Kalau hobi ya legowo, kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Apapun ya keputusannya kita terima teman-teman sebagai peserta ya kan. Tapi kalau sekiranya kita kok nggak cocok ya nggak usah ke situ lagi, gampang simple ya, cari tempat yang lainnya. Oke, kita masuk aja ke pokok pembahasan ya, malah ngelantur kemana-mana. Oke, lanjut tentang murai batu seperti apa yang sebaiknya jangan dilombakan, karena ini ada kaitannya teman-teman dengan kalau yang udah keluarga, dengan hubungan keluarga itu ada kaitannya, jadi harus hati-hati. Kelihatannya sepele, tapi menurut saya mayoritas pengicau burung murai batu itu biasanya kalau beli burung itu tidak jujur ya, bukannya ini ya, kurang jujur ya sama pasangan hidupnya. Biasanya gitu, harga 3 juta ngakunya 500.000, harga 10 ngakunya 700 dan sebagainya. Ada aja yang seperti itu ya, tapi itu tidak berlaku di saya. Saya mencetak dari nol dan benar-benar mempolesnya hingga dia prestasi terus menerus. Makanya justru kalau saya di rumah nggak lomba malah ditanyain, kok nggak berangkat. Nah itulah saya ya, beda saya. Jalurnya beda karena saya menggunakan strategi juga metode manpack teman-teman. Jadi setiap berangkat insya Allah lah 99% kita bisa membawa trofi pulang ya, meskipun hanya di kelas lingkaran rumah saja. Soalnya gendong gendong kandang burung murai terlalu jauh, capek teman-teman, enakan di sekeliling rumah saja. Kebetulan ada 6 apa 7 IO di sekeliling rumah saya, mantap kan ya. Cuma hanya 30 menit 15 10 menit itu sampai ya, banyak malah curhat. Lanjut, yang pertama ngembang bulu. Nah, untuk murai batu teman-teman nih yang ngembang bulu, tolong jangan dilombakan dulu ya. Segebu-gebunya apapun jangan dibawa ke tempat lomba. Kondisikan dulu. Lah terus burung seperti apa yang dibawa ke lomba? Kalau sudah singset, tahu kan singset? Kalau nggak tahu cari tahu. Iya. Nah itu murai batu yang ngembangin bulu itu tandanya kurang kondisi, yang sudah saya bahas di konten yang lain, entah itu kurang vitamin, sakit, kurang jemur, dan lain sebagainya. Yang jelas berpikirlah selalu positif bahwa di
kontes nanti, itu burung yang lain itu bagus-bagus. Terahan nasional, rawatannya udah ekstra jos ya, ekstra lebih maksud saya ya. Malah ngomongin minuman. Jadi itu ya, jadi harus benar-benar kita siapkan dengan metode manpack. Nah, metode manpack yang ngalahin itu semua teman-teman ya. Udah ada mental dan perawatan yang bagus. Terus gacor di rumah yang kedua. Mulai gacor di rumah, sering ngeluarin materi tanpa alasan yang jelas. Ingat, disclaimer, saya membahas mayoritas bukan minoritas ya. Jadi kalau murai batu teman-teman merasa murainya gacor di rumah tapi prestasi di lapangan, nggak usah dibilang ya. Nggak usah dibilang, itu bagian dari minoritas. Itu memang ada, tapi itu kecil kemungkinan. Mayoritas burung ya di rumah anteng, baru di lapangan dia eksekusinya mantap ya. Nah itu ya teman-teman. Tapi kalau mau debat juga nggak apa-apa, tinggalkan di kolom komentar. Asik ya. Kita sharing-sharing saja. Gacor di rumah jangan dilombakan. Gacornya harus tahu juga loh ya, mana gacor, mana hanya sekedar bunyi. Jangan sekedar bunyi dibilang gacor loh ya. Contohnya gini, kalau gacor di rumah, itu burung tuh seperti MP3, dari pagi bunyi sampai sore bunyi teman-teman ya, sering banget ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bunyi nembak-nembak. Nah itu maksud saya ya. Kecuali lain cerita kalau ada abang-abang lewat nembak-nembak, terus abang-abang lewat diem, terus ada apa lagi nembak-nembak lagi. Nah ini burung bagus malahan ya. Kalau ada pemate atau pemicu dia geber-geber, itu jos malah. Jadi bedakan, tolong bedakan dulu ya. Jangan salah paham tentang gacor di rumah tadi. Terus kotoran encer putih. Nah ini, burung murai batu kita ngepur kok kotorannya encer putih dan tidak ada ampasnya. Wah, jangan dilombakan. Saran saya sih jangan dilombakan ya. Terus burung kotoran bau menyengat teman-teman. Jadi kalau kotorannya bau menyengat, padahal makannya pur sama jangkrik, wah ini pencernaannya sedikit terganggu atau jangkriknya kurang sehat dalam pemberian ke murai batu kita. Jadi jangan dilombakan terlebih dahulu ya. Kapan melombakannya ya kalau udah nggak bau menyengat ya. Kotorannya ini berak kapur tadi ya, atau kotorannya sembarangan. Biasanya yang berak kapur sama sembarangan dalam artian gini, biasanya kalau burung murai batu yang sehat itu kotorannya itu bisa plus ya. Biasanya kalau dia keluarnya di tangkringan bawah, maka di tangkringan bawah terus, dan itu karpetnya itu kotorannya jatuh di bawah tangkringan itu membentuk garis lurus. Tapi kalau ini di semua sudut ada, wah ini burung murai batu dalam keadaan kurang bagus mentalnya, kurang bagus kesehatannya. Ini perlu dirawat baik-baik sampai benar-benar kotorannya tadi membentuk garis ya. Membentuk garis ini penting teman-teman ya, meskipun sepele ini penting. Kalau tidak percaya cobain aja. Terus ya, bulu ngetip-ngetip seperti kayak burung dara yang ngerayu betina itu kan ada ngetip-ngetip tuh. Nah kalau burung murai batu seperti itu jangan dilombakan ya, ditahan dulu ya. Kalau ngetip-ngetip itu, kamu diberangkat mau dikasih makan kok ngetip-ngetip ya, nah sebaiknya jangan dilombakan dulu. Nah itu ada tentang 6 ya, 6 larangan sepertinya untuk teman-teman semua. Untuk kita, saya hanya sekedar sharing, menjaga murai batu teman-teman agar tetap kondisi. Karena kalau burung murai batu tidak kondisi, kita paksakan lomba, nanti akan menjadi trouble atau masalah baru. Jangan sampai kita malah pusing kepala ya, pusing 7 keliling karena melalaikan hal yang sedemikian sepele ya. Kadang kelihatannya sepele tapi kita tabrak, maka dampaknya luar biasa yang harus kita tebus jauh lebih mahal daripada bersabar tadi teman-teman. Makanya metode manpack yang keempat sangat penting, tentang ego dan ambisi. Nah lalu tentang mengenal karakter burung. Nah ini ada hubungannya tentang ego dan mengenal karakter burung. Kalau kita sudah mengenal karakter burung tentang metode manpack yang kelima, maka niscaya metode manpack yang keempat tentang ego dan ambisi pun akan kepegang. Gitu ya teman-teman ya, kita masuk ke penutup.